Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izinkan kali ini saya sharing informasi tentang KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, yang sebelumnya kita sudah mengenal dan memahami istilah-istilah dalam kurikulum merdeka. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Mari kita simak berikutnya. Nah, KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan merupakan pedoman seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dalam mewujudkan visi atau misi dan tujuan satuan pendidikan. Visi atau misi dan tujuan KOSP harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan mengacu pada struktur dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. KOSP ini bersifat tetap dan fleksibel atau dinamis. Dalam artian, tetap itu merujuk pada acuan penyusunan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fleksibel atau dinamis artinya menganalisis karakteristik satuan pendidikan, merumuskan visi, misi, dan tujuan, menentukan pengorganisasian pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional baik jangka pendek maupun jangka panjang. Apa sih kerangka dasar kurikulum itu? Kerangka dasar kurikulum ditetapkan pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, struktur kurikulum. Struktur kurikulum menjadi acuan sekolah dalam mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Yang kedua, capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase perkembangannya. Yang ketiga adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen di satuan pendidikan. Prinsip penyusunan KOSP. Nah, ada beberapa prinsip dalam menyusun KOSP. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Maksudnya adalah pembelajaran harus mampu memenuhi keberagaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Aspek pertimbangan penyusunan KOSP yang berpusat pada peserta didik memperhatikan minat dan bakat peserta didik. Kemudian, cara untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik adalah yang pertama, observasi tingkah laku peserta didik. Yang kedua, berkomunikasi dengan guru BK dalam mengidentifikasi minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, memberikan ruang eksplorasi kepada peserta didik untuk mencari pengalaman melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, tes minat dan bakat. Kompetensi peserta didik. Informasi ini membantu satuan pendidikan dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik. Prinsip yang kedua adalah kontekstual. Dalam penyusunan KOSP perlu memperhatikan
kekhasan yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan konteks sosial budaya serta lingkungan. Yang ketiga, esensial. KOSP perlu memuat informasi penting atau utama, dibutuhkan dan digunakan untuk satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran. Yang keempat adalah akuntabel. KOSP harus dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data. Sumber data yang dapat digunakan berasal dari hasil asesmen awal, hasil observasi, hasil rapot pendidikan, data inventaris sekolah terkait analisis sarana atau satuan prasarana, satuan pendidikan, dan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan dan dari data Dapodik terkait jumlah siswa dan pendidik. Yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kebijakan. Dalam penyusunan KOSP, melibatkan kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, dan berbagai pemangku kebijakan lainnya. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.